Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BNGA kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BNGA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BNGA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh CMB sebesar 91,48%, masyarakat sebesar 7,74%, dan treasury sebesar 0,78%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 10,5%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 9,2%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 23,5%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 110%. Jadi teman-teman, menarik ya, dari segi revenue-nya menurun, tapi dari segi labanya mengalami kenaikan. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,2%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1%. Dan teman-teman, di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR. Untuk MPL-nya mengalami penurunan ya dari segi gross dari 3,89 menjadi 3,22, jadi itu bagus. Untuk netnya juga dari 1,87 menjadi 1,27, jadi itu bagus. Untuk dari segi MPL-nya mengalami penurunan. Untuk dari segi CAR-nya dari 19,97 menjadi 22,05, itu juga bagus, mengalami kenaikan. Dan untuk dari segi LDR-nya dari 89,84% menjadi 78,39%, dan itu menurut saya juga bagus. Karena di masa pandemi seperti sekarang, seharusnya di sektor perbankan memang lebih selektif dalam memilih nasabah yang ingin diberikan kredit ya teman-teman. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah MPM. Untuk MPM 2021 ini di 22,34%, jadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Ini dengan asumsi kinerjanya masih sama seperti kuartal kedua 2021 ini. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin ini merupakan MPM yang paling tinggi. Untuk dari segi EPS di 169 dan membuat PER-nya di 5,87 kali. Jadi mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan pada dari segi harga memang tidak beda jauh, tapi memang karena segi EPS-nya yang mengalami kenaikan 1 kali lipat, membuat PER-nya mengalami penurunan juga 1 kali lipat. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1663, dan membuat PBV-nya di 0,6 kali, dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang juga masih sama, masih di 0,6. Dan kalau kita lihat secara histori, memang PBV dari saham BNGA ini selalu di bawah 1. Untuk dari segi DER-nya di 5,98 kali. Ini masih sangat bagus ya teman-teman, yang dimana dari DER dari perbankan masih di bawah 8. Untuk ROE di 10,14%. Tetapi kalau sebelum-sebelumnya masih belum mencapai di atas 9%. Untuk ROA di 1,45%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 990, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety 51%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Kecuali untuk dari segi revenue-nya menurun, tetapi net profit-nya masih mencetak untung yang lebih baik. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena dari segi DER-nya juga mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena masih memenuhi dari standarnya BI. ROE saya berikan oke karena di atas 9%. atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif.
Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BNGA masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BNGA ini? Teman-teman, secara fundamental maupun valuasi untuk BNGA ini udah sangat menarik ya. Tetapi sementara saya enggak dulu, walaupun secara semua udah memenuhi listnya saya. Kenapa? Karena satu, saya sudah memiliki satu sektor perbankan yang saya pegang. Yang kedua adalah saya melihat dari kinerjanya itu adalah di kuartal kedua ini mengalami kenaikan signifikan. Jadi untuk dari sebelum-sebelumnya masih biasa aja, tetapi tiba-tiba untuk 2021 ini dari segi kinerjanya memang loncat ya teman-teman. Jadi sangat bagus. Itu yang membuat rasio ROE-nya di atas 9%, tapi pada sebelum-sebelumnya masih di bawah 9%. Jadi saya akan lebih wait and see dulu untuk saham BNGA ini. Dan saya lihat dari segi ROE-nya apakah di laporan kuartal ketiga ini memang benar-benar mencetak laba yang konsisten dengan kuartal 1 dengan kuartal 2. Jadi kalau misalnya udah sama, akan saya consider untuk masuk ke saham BNGA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.